persiapan-persiapan untuk pelaksanaan konstruksi, kemudian pengadaan konstruksinya sendiri atau sering disebut kalau di Indonesia itu istilahnya pengadaan jasa konstruksi. Nah, di dalam jasa konstruksi termasuk yang paling utama itu sebenarnya pelaksana konstruksinya atau kontraktor disebutnya. Biasanya digunakan ada pengawas ya, yang membantu owner, membantu pengguna jasa untuk mengawasi pelaksanaan konstruksi itu, dan itu suatu jasa tersendiri juga, biasanya konsultan. Gitu. Nah, proses pengadaan konstruksi ini diatur juga di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dan peraturan turunannya. Kemudian khusus untuk pengadaan untuk proyek-proyek konstruksi pemerintah, ya. Jadi bangunan gedung ataupun infrastruktur bangunan sipil, itu diatur oleh peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di samping itu juga lembaga yang mengembangkan kebijakan atau peraturan tentang pengadaan barang dan jasa, yaitu LKPP, itu juga mengembangkan suatu sistem pengadaan secara elektronik atau biasa dikenal dengan istilah e-procurement. Kalau kita lihat kembali daur hidup proyek konstruksi yang dimulai dari kebutuhan, kemudian ada proses formulasi dari proyek yang menetapkan apa atau memformulasikan kebutuhan dari owner atau user, istilahnya user requirements, dan menghasilkan formulasi dari konsep proyek yang dalam proses perencanaannya atau planning proses dikembangkan melalui studi-studi feasibility dan juga pengembangan lingkup dari pekerjaan. Jadi di sini keluar definisi dari lingkup proyeknya. Nah, itu kemudian dikembangkan di dalam desain proses, ya, engineering and design proses, yang akan menghasilkan full project description. Nah, full project description ini berupa gambar-gambar, kasih teknis dan sebagainya. Itu akan dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi. Jadi ada proses konstruksi di sini. Nah, untuk menentukan siapa yang kontraktor mana yang akan dipilih untuk melaksanakan proses konstruksi, dan juga pengawas barangkali ya yang akan mewakili owner. Itu ada proses pengadaan konstruksi. Jadi proses pemilihan kontraktor dan pemilihan konsultan pengawas sebenarnya itu dimulai dilakukan setelah engineering and design proses selesai, sebelum proses konstruksi dimulai. Nah, kalau kita bagi dua siklus ini kita bagi dua, yang sebelah kiri dari titik ini itu disebut sebagai proses prakonstruksi. Ya. Jadi dari titik ini ke kiri disebut proses prakonstruksi, dari sini ke kanan ini proses konstruksi, dan kemudian proses konstruksi berakhir yang akan menghasilkan penyelesaian konstruksi dan siap untuk digunakan oleh pengguna. Maka mulai dari titik ini ke kanan itu disebut sebagai
masa pemanfaatan, makanya use ya, pemanfaatan dari konstruksi atau okupasi. Dan pengguna akan mengoperasikan fasilitas tadi, pengguna jasa maksud saya, atau user barangkali ya, akan memanfaatkan fasilitas yang dibangun dan kemudian juga mengelola termasuk pemeliharaannya. Sampai suatu saat sudah terpenuhi, artinya sudah sampai kepada akhir usia layak dari fasilitas tadi, itu kemudian masuk ke proses disposal atau dibuang, gitu ya, atau tidak digunakan lagi. Jadi ada demolisi atau mungkin juga di upgrade dan sebagainya ya. Jadi kembali ke proses awal. Jadi kita sekali lagi kita akan membahas di titik ini proses pengadaan konstruksi, dan proses pengadaan konstruksi itu dimulai di dalam tahapan prakonstruksi ini. Jadi setelah tahap rancangan selesai, sebelum masuk ke tahap konstruksi, maka itu disebut proses prakonstruksi. Nah, di dalam proses prakonstruksi harus dilakukan beberapa proses seperti pembentukan tim konstruksi, pengadaan jasa pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi. Nah, penting sekali tim konstruksi ini dibentuk sebagai tim yang solid untuk melaksanakan konstruksi. Tim konstruksi itu terdiri dari, dengan sendirinya ada ownernya, ada wakilnya juga, mungkin juga bisa CM, bisa juga orang yang di-hire oleh owner atau orang dari owner sendiri yang mewakili dari owner. Kalau di proyek-proyek pemerintah biasanya wakil dari owner ini adalah yang disebut dengan PPK, pejabat pembuat komitmen. Nah, dia dibantu oleh profesional CM, bisa juga dibantu oleh konsultan atau konsultan pengawas dan sebagainya. Kemudian pelaksana konstruksi itu kontraktor, dan kemudian pengawas bisa orangnya dari owner sendiri yang ditunjuk oleh owner, bisa juga orang profesional, apakah profesional CM ataukah konsultan pengawas khusus atau konsultan perancang yang ditugaskan juga untuk menjadi pengawas. Jadi polanya bermacam-macam yang bisa digunakan. Kemudian di dalam tim itu tentu ada subkontraktor dan supplier. Agen pemerintah ini adalah sebetulnya bagian dari sistem pengawasan pembangunan oleh pemerintah. Ya. Apakah itu konstruksi swasta atau konstruksi pemerintah, selalu ada peran dari pemerintah yang mengawasi kepentingan masyarakat, yang memastikan kepentingan masyarakat terpenuhi di dalam pembangunan proyek itu, misalnya aspek keselamatan publik. Ya. Jadi yang disebut agen pemerintah ini adalah suatu institusi pemerintah yang bertugas memastikan bahwa proyek itu dibangun sesuai dengan izin yang diberikan, izin mendirikan bangunan, atau kalau sekarang istilahnya persetujuan ya, yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan suatu proyek. Nah, kemudian pemerintah menerapkan mekanisme pengawasan terhadap konstruksi. Itu di luar dari pengawas yang memang ditunjuk oleh owner sebagai mewakili owner. Ada pertanyaan di sini? Sebelum saya lanjut ke tahap berikutnya. Pak Krisna, punten. Ya. Iya Pak, saya Andira Pak. Ini tadi saya baru lihat Zoom-nya, akun Zoom-nya. Ternyata ini Zoom-nya basic, jadi kayaknya ada kesalahan administrasi.
soal Zoom ITB. Jadi ini bakal selesai dalam 40 menit. Jadi Oh, tadi begitu. bikin lagi linknya Pak pakai Boleh. Zoom Heeh, KMRK. Saya heeh. share ke Bapak ya Pak ya. Jadi mungkin perlu ganti link Zoom nih. Ganti link ya, nggak apa-apa. Tolong disampaikan ke mahasiswa juga. Ya, Disampaikan lewat mana? lewat sini aja ya Pak ya. Buat ke Ya, mahasiswa bisa. terus saya kasih ke Bapak juga. Sebetulnya ada grup WA grupnya juga sih. Oh iya ya. Nah, tapi masukkan aja dulu ke chatnya di sini, nggak apa-apa. Iya Nanti Pak. saya ambil. Ini punten ya Pak. Saya baru baru cek ada masalah ini. Eh, saya stop share dulu, ya, Iya Pak. para mahasiswa supaya tolong dilihat chatnya. Ya.